Kabarnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah memiliki 100 halaman naskah akademik yang akan digunakan dalam rangka pergeluaran hak angket, sehingga mereka mengatakan bahwa mereka tidak mundur setapak pun dan mereka tetap maju ya, membela siapa? Membela kebenaran katanya ya. Tapi bukan itu yang mau saya bicarakan. Di tengah-tengah hiruk pikuk persiapan tentang hak angket, muncul yang disebut dengan operasi senyap, bongkar dosa politik. Nah, dosa politik seperti apa yang dibongkar? Kita akan bicarakan, bukan partai politik. Teman-teman, kita akan lihat dulu, tinjau sebuah buku kita. Ada buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro, ya, teori-teori ekonomi modern. Ya, ini buku yang terjemahan ya. Dalam bahasa Indonesia bisa teman-teman baca. Menarik ya, karena buku ini bukan saja bicara tentang sebuah teori-teori ekonomi yang ditulis secara kering ya, tetapi menarik karena pendekatannya naratif dan juga narasi detektif ya, bagaimana mencoba untuk menyelidiki motif-motif atau reasoning, alasan-alasan dibalik munculnya sebuah teori-teori ekonomi modern ya. Saya rekomendasi teman-teman untuk sedikit menjadikan naskah hiburan atau buku hiburan buat kita. Nah, di dalam ini ada kutipan tentang Paul Samuelson ya. Dia mengatakan begini, akan kuberitahu kalian suatu rahasia, ya, akan kuberitahu kalian suatu rahasia. Rahasia apa? Nah, ini dia rahasianya. Ahli-ahli ekonomi sering dipandang orang yang berpikiran segersang debu dan menjemukan. Anggapan itu keliru, sebab yang benar adalah sebaliknya. Artinya, ya, ekonomi bukan persoalan angka-angka. Ekonomi itu punya cerita yang menarik ya di balik itu semua. Ya, semenarik kita berkisah atau menyelidiki ya terkait dengan motif-motif politik, baik partai maupun elit-elit tertentu di Republik ini. Ya, sekira demikian tinjauan buku kita. Kita masuk dalam operasi senyap. Ya, operasi senyap bongkar dosa-dosa politik. Ini jelang pengumuman real count ini dari KPU dan juga hak angket semakin menarik karena di tengah-tengah itu di-insert ya, masuk di situ operasi-operasi senyap, di mana mereka mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, wah kita ini sudah diintimidasi, rakyat diintimidasi. Ya, buktinya KPK sudah mulai menyetrum ya Mas Ganjar terkait dengan isu dugaan gratifikasi. Ya, kemudian juga Sekjen Hasto ya PDIP mulai dikait-kaitkan dengan kasus Harun Masiku dan yang lain-lainnya ya, seperti itu. Baik teman-teman, saya ingin sedikit mengutip sebuah pengalaman ya. Pada suatu ketika kami punya kesempatan untuk berkunjung ke rekan yang ada di lembaga pemasyarakatan ya. Di sana kemudian kami bercerita tentang semua kasusnya, dan pulang dari itu saya sedikit sign quote bercanda ya kepada teman saya ini dengan teka-teki ya. Saya mengatakan begini ke sahabat saya itu, apa bedanya teman kita di dalam itu dengan kita yang di luar ini? Dengan kita-kita maksudnya ya, bukan hanya kami berdua, tetapi kebanyakan orang di luar yang di luar lembaga pemasyarakatan ya. Teman saya tidak bisa menjawab, dan saya kemudian memberikan sebuah jawaban yang sederhana. Bedanya adalah sahabat kita itu ketahuan, ketangkap, dan kita belum ketahuan dan belum tertangkap ya. Dia tertawa. Nah, tawa ini sebenarnya merupakan sebuah ya sindiran bagi kita semua, khususnya bagi politisi-politisi ya, bagi pejabat-pejabat negara, bagi siapa saja di lembaga manapun yang tentu memiliki sign quote dosa-dosa politik ya, dosa-dosa tertentu atau pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu ya, misalkan melanggar rambu lalu lintas tidak tertangkap ya, mengambil hak orang lain ya tidak ketahuan dan sebagainya. Tapi oke lah, kita persempit kepada persoalan wilayah dosa-dosa politik. Nah, hari ini kalau para partai elit-elit teriak tentang kecurangan, saya rasa ya operasi senyap itu sebenarnya sedang membidik mereka semua ya.
data-data. Mengapa kemudian Mas Fahri Hamzah pernah mengatakan bahwa usai pemilu akan ada yang diciduk? Ya karena data itu sudah ada. Sekalipun banyak pihak mulai marah katanya, itu negara telah menggunakan instrumen negara, alat negara, BIN untuk masuk memeriksa dapur partai mereka. Lah di negara ini Badan Intelijen Negara itu bisa masuk kemana saja, ke lubang tikus pun dia juga punya hak konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada tikus-tikus yang kemudian menggerogoti negara ini. Ya, dimanapun itu ya. Jadi saya kira kita perlu harus wise di situ melihat. Nah, ketika negara ini ya sekarang kehidupan berbangsa dan negara kita, demokrasi politik kita kemudian diramaikan dengan persoalan tudingan tentang kecurangan demi kecurangan dan sebagainya, ya saya kira kita harus introspeksi diri bersama bahwa ya kecurangan-kecurangan itu ya tentu bukan pada satu isu ini saja, ya bukan pada satu momentum pemilu ini saja. Kecurangan atau dosa-dosa politik itu sudah terjadi sejak negara ini berdiri. Dan mengapa kemudian hanya beberapa yang kemudian muncul di permukaan? Karena kalau kita dekati dengan pendekatan semangat detektif politik, maka kita harus lihat bahwa sebuah kasus itu punya nilai ekonomi, ya, punya nilai ekonomi. Misalkan sederhananya begini, bukan berarti polisi atau Badan Intelijen Negara itu tidak tahu siapa di Republik ini yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, mereka sudah punya data-data itu, tetapi data-data itu dihitung. Apakah kalau ini diproses, dia memberikan nilai tambah bagi negara? Jangan sampai justru menjadikan negara itu kolaps atau bangkrut. Dari sisi mana kebangkrutan atau kolapsnya itu? Ya, sederhananya begini. Polisi untuk menangkap seseorang itu butuh biaya, ya. Dan biayanya diambil dari kas negara atau anggaran negara. Nah, taruhlah sudah ditangkap. Ya kan? Nah, dia harus kan dipenjara. Ya, dipenjara di polisi dulu. Kan dia harus dikasih makan. Itu biaya juga. Kemudian ketika dia harus dibawa di pengadilan, di peradilan, tentu semua proses-proses itu membutuhkan juga pembiayaan atau anggaran. Dukungan anggaran dari kas negara. Setelah diadili berjilid-jilid, dia masuk penjara. Masuk penjara, masuk lembaga pemasyarakatan juga butuh biaya, butuh anggaran. Nah, kalau semua itu ditangkap, teman-teman sekalian, negara ini hanya untuk membayar orang-orang yang ditangkap, sehingga tidak punya anggaran lagi untuk membangun, untuk mencegah orang-orang untuk tidak melakukan pelanggaran dan sebagainya. Nah, disinilah makanya ketika partai-partai politisi teriak sana teriak sini tentang kecurangan-kecurangan, pelanggaran etik, pelanggaran moral, pelanggaran hukum, tunggu dulu ya. Makanya muncullah itu tadi yang saya sampaikan bahwa mulai orang satu-satu dimunculkan berdasarkan tingkat kepentingannya, urgensinya. Apakah orang ini kalau kemudian diselidiki ya, kemudian bisa memberikan nilai bagi kebaikan negara dan sebagainya. Karena itu akan muncul selalu yang namanya bargaining position, ya, posisi tawar. Jadi bagaimana pekerjaan negara ini, pekerjaan siapapun bukan untuk saling mengelaborasi kelemahan-kelemahan, tetapi harus ya berada pada satu titik yang kita sebut dengan titik equilibrium, ya, titik keseimbangan, ya, titik equal di situ. Di mana bukan persoalan kita mencari tahu kelemahan, tetapi juga mencari kelebihan dan bagaimana bisa bersinergi sehingga bukan hanya elaborasi tetapi kolaborasi, ya. Sehingga muncul yang kemudian namanya sprindik, surat penghentian, ya, penyelidikan. Artinya itu bagian dari sebuah bargaining begitu. Suka atau tidak suka itu realitas bernegara seperti itu, realitas politik seperti itu, ya. Jadi saling tawar-menawar lah begitu ya. Sehingga saya harus mengatakan bahwa saya sangat ragu bahwa hak angket itu
merupakan sebuah upaya yang jujur terkait dengan sebuah usaha bahwa mereka bersih dan pihak lain kotor dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari mencari titik keseimbangan, bargaining position, yang saya yakin akan dengan mudah ya diatasi oleh penguasa yang memiliki kekuasaan, rezim pemerintahan, atau katakanlah yang memenangkan kontestasi pemilu. Bagi kita rakyat inilah yang sebenarnya harus mulai mencerdaskan diri, bersama-sama kita saling memberikan informasi yang berimbang, yang proporsional, sehingga kita tidak disilaukan ya oleh sebuah orkestrasi yang seolah mengatakan terjadi sebuah kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang sebenarnya tidak seperti itu ya. Jadi kita coba, bukan partai politik akan terus-menerus melihat sisi-sisi lain yang kemudian harus dimunculkan di publik untuk kemudian publik mengambil bagian untuk mengambil keputusan apa yang harus disikapi ya dengan segala sesuatu yang muncul dalam dinamika diskursus politik kita di ruang media sosial ini, bukan partai politik.